wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu dari mata kuliah e-commerce yaitu Ibu Berlian Nursyanti Mahardika MPD dan teman-teman RA9 yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Prasetya, selaku perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjadi moderator dalam diskusi pada pagi hari ini. Dan kita akan membahas tentang model dan klasifikasi bisnis e-commerce, model bisnis B2C, B2B, dan C2C, dan mengidentifikasi model bisnis yang bermunculan di lingkup e-commerce. Sebelum masuk ke materi yang pertama, izinkan saya membaca pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang perdagangan. E-commerce atau perdagangan elektronik yang memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara daring tanpa batasan ruang dan waktu. Fenomena ini memengaruhi cara konsumen berbelanja dan mendorong pelaku usaha untuk menyesuaikan model bisnis mereka agar tetap relevan di era digital. Beragam model bisnis seperti business to customer atau B2C, business to business atau B2B, dan customer to customer C2C menjadi penting untuk memahami interaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Dengan inovasi yang terus berkembang, muncul model-model baru seperti subscription based dan customer to business. Memahami model-model ini sangat penting untuk mengoptimalkan potensi bisnis daring dan merancang strategi yang tepat dalam menghadapi persaingan. Pengertian e-commerce. E-commerce adalah aktivitas jual beli online atau transaksi yang dilakukan secara elektronik, terutama melalui internet. E-commerce juga dikenal sebagai perdagangan elektronik yang melibatkan pertukaran produk atau jasa. Prosesnya yaitu mencari produk, tambahan ke keranjang belanja, dan bayar secara online. Untuk platformnya bisa juga kita jumpai pada situs web, aplikasi seluler, atau pasar online. Jenis, manfaat, dan contoh. Model bisnis e-commerce yang pertama business to business, B2B, business to customer, B2C, customer to customer, C2C. Manfaat e-commerce yang pertama, jangkauan luas, yang kedua hemat biaya, yang ketiga mudah mengelola, yang keempat transaksi, dan yang terakhir transparan. Contohnya ada Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli OLC, dan lain-lain. Selanjutnya, model dan klasifikasi bisnis e-commerce. Pengertian. Model dan klasifikasi bisnis e-commerce merupakan bagian penting dalam memahami bagaimana transaksi digital berlangsung di era modern. Secara umum, model e-commerce mengacu pada cara suatu bisnis menjalankan kegiatan jual beli secara daring. Model yang customer to customer atau C2C dan customer to business atau C2B, masing-masing model ini paling umum dikenal meliputi business to customer atau B2C. Business to business B2B memiliki karakteristik dan strategi operasional yang berbeda, tergantung pada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Klasifikasi bisnis e-commerce dapat dibedakan berdasarkan jenis produk atau layanan yang ditawarkan, yakni yang pertama produk fisik. Produk fisik dalam e-commerce adalah barang-barang yang berwujud yang dapat dilihat, disentuh, dan dimiliki secara fisik. Contohnya adalah pakaian, sepatu, buku, elektronik, dan barang-barang rumah tangga. Penjualan produk fisik dalam e-commerce biasanya melibatkan proses pengiriman barang kepada pembeli setelah melakukan pembayaran. Yang kedua ada produk digital. Produk digital dalam e-commerce adalah barang atau layanan yang sepenuhnya berbentuk digital dan dapat dibeli, dijual, dan dikonsumsi melalui internet. Produk ini tidak memiliki wujud fisik dan dapat berupa berbagai hal seperti perangkat lunak, musik, e-book, kursus daring, atau bahkan layanan seperti berlangganan aplikasi. Yang ketiga ada produk jasa. Dalam e-commerce, produk jasa merujuk pada layanan atau aktivitas yang tidak berwujud fisik, melainkan berupa interaksi atau tindakan yang dilakukan oleh satu pihak untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pihak lain. Produk jasa ini tidak bersifat langsung dipegang atau dimiliki, melainkan pengalaman atau hasil dari interaksi tersebut. Contohnya jasa pengiriman, jasa pembuatan website,
jasa desain grafis, dan lain-lain. Selain itu, klasifikasi juga dapat dilihat dari pendekatan operasionalnya, seperti marketplace, toko daring mandiri, atau platform langganan lainnya. Marketplace seperti Tokopedia dan Shopee memungkinkan berbagai penjual menawarkan produknya di satu tempat. Sedangkan toko daring mandiri biasanya dijalankan oleh satu pelaku usaha melalui situs pribadi. Sementara itu, model langganan mengharuskan konsumen membayar secara berkala untuk mengakses produk atau layanan, seperti yang diterapkan oleh platform streaming atau e-learning. Pemilihan model dan klasifikasi bisnis e-commerce sangat bergantung pada tujuan usaha, target pasar, dan jenis produk yang dijual. Pelaku usaha perlu mempertimbangkan faktor efisiensi, kemudahan penggunaan, serta skala pasar agar dapat memaksimalkan potensi bisnis darinya. Dengan memahami model dan klasifikasi ini secara menyeluruh, pelaku usaha dapat menyusun strategi yang tepat, meningkatkan daya saing, dan memberikan pengalaman terbaik bagi konsumen. Model bisnis B2C, B2B, dan C2C. Model bisnis dalam e-commerce dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan hubungan antar pelaku usaha dan konsumen. 3 model utama yang umum digunakan adalah business to customer atau B2C, business to business atau B2B, dan customer to customer atau C2C. Oke, di sini ada materi lanjutan dari materi yang sebelumnya. Model bisnis B2C, B2B, dan C2C. Bisnis B2C, business to customer. Business to customer B2C merupakan modal bisnis di mana perusahaan menjual produk atau jasa secara langsung pada konsumen akhir. Model ini paling sering dijumpai secara langsung pada konsumen akhir. Model ini paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seperti transaksi yang dilakukan di platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, atau Lazada. Ciri khas dari model ini adalah volume transaksi yang tinggi dan jangkauan pasar yang luas. Fokus utama B2C adalah memberikan pengalaman pengguna yang mudah dan cepat agar konsumen merasa nyaman berbelanja secara online. Yang selanjutnya adalah model bisnis B2C, B2B, dan C2C. Bisnis B2B, business to business. Business to business, B2B model di mana transaksi terjadi antara pelaku usaha atau perusahaan. Dalam model ini, satu perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lain. Misalnya, produsen bahan baku menjual ke pabrik atau distributor, menjual barang ke toko grosir. Model B2B umumnya memiliki nilai transaksi yang besar, namun frekuensi transaksi lebih rendah dibandingkan B2C. Contoh performer B2B adalah Alibaba.com yang menghubungkan produsen dengan pembeli grosir dari berbagai negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu bisnis customer to customer. Customer to customer memungkinkan individu untuk menjual produk atau jasa langsung kepada individu lainnya, biasanya melalui perantara platform digital seperti marketplace. Dalam model ini, platform hanya berperan sebagai fasilitator atau penyediaan layanan transaksi. Contoh populer juri model C2C adalah OLX atau Facebook Marketplace, di mana konsumen dapat menawarkan dan membeli barang bekas atau baru tanpa melalui pelaku usaha formal ODL, di mana transaksi terjadi atau perlu usaha atau perusahaan. Selanjutnya di sini ada mengidentifikasikan model bisnis yang bermunculan di lingkup e-commerce. Checkout adalah beberapa model bisnis e-commerce yang baru bermunculan di Indonesia, menunjukkan inovasi yang berfokus pada penggabungan teknologi digital dan kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Salah satunya adalah model content commerce yang mengintegrasikan
konten digital dengan fitur belanja langsung. Contohnya, YouTube Shopping yang bekerja sama dengan Shopee memungkinkan pengguna membeli produk yang ditampilkan dalam video YouTube secara langsung melalui tautan ke platform e-commerce tersebut. Selain itu, ada juga model e-commerce berbasis warung digital yang berbeda, yakni warung tradisional untuk menjadi titik distribusi digital seperti yang diterapkan oleh mitra Tokopedia dan mitra Bukalapak. Warung ini tidak hanya menjual produk fisik tetapi juga menyediakan layanan digital seperti pembayaran, tagihan, dan pengisian ulang pulsa. Selanjutnya, mengidentifikasi model bisnis yang bermunculan di lingkup e-commerce. Selanjutnya, model marketplace barang bekas dengan sistem escrow juga semakin populer. Platform seperti Jumala.com memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual barang bekas dengan sistem pembayaran yang aman dan integrasi pengiriman. Model baru lainnya adalah social video commerce yang menggabungkan elemen media sosial dengan e-commerce. Salah satu contohnya adalah TikTok Shop yang memungkinkan pengguna membeli produk langsung dari video yang mereka tonton. Model-model ini menunjukkan bagaimana e-commerce berkembang dengan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih interaktif dan integrasi dengan kehidupan sehari-hari. Di sini ada tantangan e-commerce. Tantangan e-commerce, meskipun e-commerce memiliki banyak manfaat dan peluang besar, terhadap berbagai tantangan yang harus dihadapi pelaku bisnis digital, persaingan yang ketat, rendahnya kepercayaan konsumen, serta risiko keamanan informasi dan privasi menjadi isu utama. Pemerintah kini tengah serius mengatur dunia e-commerce untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya. Di sisi lain, tantangan logistik di Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau juga mempengaruhi kelancaran pengiriman barang. Selain itu, pelaku UMKM kerap mengalami kendala dalam hal literasi digital, akses teknologi informasi, dan biaya administrasi saat mengadopsi e-commerce. Aturan hukum yang mulai diterapkan dalam e-commerce bertujuan untuk melindungi konsumen serta memperkuat kepercayaan dalam proses transaksi baik terhadap penjual maupun sistem yang digunakan. Solusi e-commerce. Solusi dari berbagai tantangan e-commerce di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat. Pertama, untuk mengatasi persaingan ketat dan membangun kepercayaan konsumen, pelaku bisnis harus meningkatkan kualitas layanan, transparansi informasi, serta memperkuat brand dan reputasi melalui ulasan positif dan testimoni pelanggan. Kedua, dalam menghadapi tantangan keamanan informasi, diperlukan penerapan sistem keamanan digital yang kuat seperti enkripsi data, autentikasi ganda, dan edukasi konsumen terkait keamanan transaksi online. Ketiga, untuk mengatasi permasalahan logistik, kolaborasi dengan perusahaan logistik lokal dan optimalisasi teknologi tracking sangat diperlukan, terutama dalam menjangkau wilayah terpencil. Selain itu, peningkatan literasi digital juga dan pelatihan teknologi bagi UMKM menjadi penting agar mereka dapat memanfaatkan platform e-commerce secara maksimal. Pemerintah juga perlu menyediakan regulasi yang jelas, adil, dan mendukung perkembangan e-commerce sekaligus memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pelaku usaha dan konsumen. Nah, dengan upaya kolaboratif ini, tantangan e-commerce dapat diatasi secara efektif dan berkelanjutan. Studi kasus e-commerce di Indonesia. Pada studi kasus Tokopedia transformasi UMKM melalui e-commerce. Tokopedia adalah salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia, didirikan pada tahun 2009 oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edition. Tokopedia hadir dengan visi untuk mendemokratisasi perdagangan melalui teknologi digital, terutama membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM
untuk dapat menjual produknya secara online. Permasalahannya yaitu, sebelum adanya platform seperti Tokopedia, banyak UMKM di Indonesia kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas karena keterbatasan modal, teknologi, dan distribusi. Selain itu, rendahnya literasi digital juga menjadi tantangan utama dalam digitalisasi bisnis mereka. Solusi yang bisa diambil oleh Tokopedia yaitu platform gratis. Tokopedia menyediakan platform gratis untuk UMKM menjual produk secara online tanpa biaya pendaftaran. Yang kedua, fitur pendukung. Fitur seperti Power Merchant, promosi diskon, dan iklan berbayar membantu UMKM meningkatkan penjualan. Yang ketiga, ada edukasi dan pendampingan. Tokopedia rutin mengadakan pelatihan online dan offline bagi para penjual untuk meningkatkan kompetensi digital mereka. Yang keempat, kolaborasi dengan pemerintah, yaitu Tokopedia bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM dalam program digitalisasi UMKM nasional. Nah, hasilnya lebih dari 12 juta penjual aktif atau kebanyakan UMKM bergabung di Tokopedia. Tokopedia juga mencatat transaksi mencapai triliunan rupiah per bulan. UMKM dari daerah terpencil kini mampu menjual produk ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Selanjutnya, studi kasus. Fitur pendukung seperti Power Merchants, promosi diskon, dan iklan berbayar membantu UMKM meningkatkan penjualan, edukasi, dan pendampingan. Tokopedia rutin mengadakan pelatihan online dan offline bagi para penjual untuk meningkatkan kompetensi digital mereka. Kolaborasi dengan pemerintah, yaitu Tokopedia bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM dalam program digitalisasi UMKM nasional. Hasilnya, lebih dari 12 juta penjual aktif, kebanyakan UMKM, bergabung di Tokopedia. Tokopedia mencatat transaksi mencapai triliunan rupiah per bulan. UMKM dari daerah terpencil kini mampu menjual produk ke seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri. Karena penyampaian materi sudah selesai, izinkan saya membaca kesimpulan pada diskusi pagi hari ini. E-commerce memiliki berbagai model berdasarkan pelaku transaksinya seperti B2C, usaha ke konsumen, B2B antar usaha, dan C2C antar konsumen. Perkembangan teknologi juga melahirkan model baru, serta model langganan dan sharing ekonomi, memungkinkan konsumen saling bertransaksi melalui platform digital. Masing-masing model memiliki karakteristik dan pendekatan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, perkembangan teknologi telah mendorong munculnya model bisnis baru di lingkup e-commerce seperti consumer to business, business to government. Inovasi ini menunjukkan bahwa e-commerce terus berkembang, sehingga pemahaman model-model ini penting untuk merancang strategi bisnis digital yang tepat dan berkelanjutan. Sekian diskusi pada pagi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fadli izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.